Oke pemirsa, kembali lagi di Suara Dewan, pengabdian di Lembaga Dewan. Dan juga Anda, kami buka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, Tengku Haji Muharudin Esos IMM, selaku Ketua DPR RI. Anda bisa bertanya di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ya, Tengku, kita kembali lagi untuk membahas pengabdian di Lembaga Dewan. Nah, saya pengen tahu dulu nih, untuk di awal-awal sebenarnya, mungkin karena saya orang awam, sama seperti masyarakat pada biasanya, ingin tahu sebenarnya yang terjadi di DPRA saat ini, isu apa sih yang sedang panas-panasnya nih? Mungkin boleh ya Tengku ya? Iya, boleh. Eh, Mungkin saya cerita dulu sedikit ya ke Oke, belakang. silakan. Tadi terputus ya. Setelah pasca MOU tadi ya. Pasca MOU tadi, alhamdulillah terakhir mungkin salah satu rahmat daripada perdamaian itu Aceh itu memiliki leg spesialis, yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh gitu ya. Nah, kemudian saya sempat bekerja pada saat itu sebelum saya menjadi legislatif ya, sebagai wakil kepala Baitul Mal Luxmawe, kemudian pernah juga di BRA Luxmawe ya. Kemudian tahun 2009 ya, 2009 saya mendapat kepercayaan pertama. Kebetulan ini periode kedua. Iya, betul. Gitu ya. Periode pertama, periode 2009 sampai dengan 2014 saya sebagai anggota pada saat itu ya. Sempat menjadi sekretaris komisi E bidang pendidikan periode pertama, kemudian 2 tahun setengah kemudian periode 2 tahun setengah kemudian dipercayakan sebagai sekretaris komisi D gitu. Kemudian di periode awal itu saya spesialis sekretaris begitu. Oke. Ada beberapa jabatan saya sebagai sekretarisnya gitu ya. Tapi Sekretaris pansus. Kenapa? semua dijalankan dengan baik ya Pak Tengku? Alhamdulillah ya, nggak ada kendala begitu. Di pansus juga sekretaris pansus begitu ya, di dapil sekretaris dapil, kemudian di praksi juga sekretaris praksi gitu. Nah, kemudian di periode 2014 2019 kemarin kebetulan alhamdulillah gitu ya, dapat kepercayaan kedua kalinya untuk menjalankan diri sebagai anggota DPR Aceh, dan alhamdulillah juga begitu ya. Periode kedua itu memperoleh suara terbanyak seluruh Aceh. Luar gitu ya. biasa sekali ya. Dengan suara badan itu lebih kurang 31.000 sekian gitu, lebih kurang 32.000 kurang sedikit begitu, lebih kurang ya. Nah, dengan suara badan barangkali perolehan suara badan terbanyak, akhirnya pimpinan dari partai mempercayakan saya pada saat itu sebagai ketua sementara ya, yang dilanjutkan kemudian menjadi ketua definitif gitu ya. Ya, pertanyaannya tadi, apa sih isu yang paling ini ya, yang paling panas mungkin di 2 hari ini, ya isu pergantian itu. Isu pergantian. Iya, isu pergantian ketua DPR Aceh. Maaf, gitu. seperti mungkin apakah dilengserkan atau bagaimana, digantikan, atau boleh cerita sedikit? Iya, ini pergantian reposisi. Reposisi, Ya, baik. reposisi artinya diganti dari ketua DPR Aceh menjadi anggota biasa. Anggota biasa. Begitu. Bukan dicabut dari keanggotaan DPR, ya, bukan PAW gitu ya, pergantian antar waktu, tapi ini lebih kepada reposisi. Nah, karena yang direposisi adalah pimpinan DPR Aceh, ada mekanisme kita, ya, ada mekanisme di DPR Aceh, baik itu tata tertib ya, nomor 1 tahun 2016 ya, kemudian di PP 12 tahun 2018 yang menyatakan bahwa antara lain apabila pimpinan diberhentikan atau berhenti dari jabatannya begitu ya, itu harus dibawa dalam rapat paripurna begitu diumumkan ya. Ya. Dan apakah juga untuk pemilu tahun depan Anda juga mencalonkan diri ke DPR RI, Tengku? Iya, benar. Nah, kalau iya, ini bersanding dengan partai apa nih? Iya, saya cerita sedikit ya tadi. Kemudian mekanisme selanjutnya yang kita lakukan tadi siang ya. Dari kemarin sebenarnya. Kemarin kita bawa dalam rapat badan musyawarah gitu ya, terkait dengan usulan pergantian. Kemudian tadi siang di pukul 14 kita lanjutkan dengan rapat paripurna khusus begitu yang dihadiri oleh 2/3 begitu dari anggota DPR Aceh. Alhamdulillah quorumnya tadi tercapai begitu ya. Yang kemudian sudah kita
umumkan dalam paripurna, kebetulan saya sendiri yang memimpin rapat tadi ya. Ya, pertanyaannya tadi adalah yang akan naik mencalonkan diri ke depan. Iya, Ya. betul. Sisa masa jabatan sebenarnya ini masih ada sisa lebih kurang 10 bulan lagi gitu ya. Iya, betul. Ada 10 bulan lagi. Memang ya untuk tahun atau untuk periode 2019 ke depan karena barangkali ya saya sudah 2 periode di sini, juga mungkin ini sudah di posisi puncak barangkali sebagai ketua DPR Aceh. Biarlah kita coba ya cari pengalaman ke parlemen pusat begitu ya untuk DPR RI, kalau Allah menghendaki begitu ya. Tentunya kalau didukung oleh masyarakat begitu. Kebetulan saya diusulkan oleh Partai Nasdem. Ya, gitu ya. Partai Nasdem dengan nomor urut 2, Dapil 2 dari Taming sampai Biren, Penemberiah dan Aceh Tengah. Begitu. Oke. Nah, ini kan ketika Anda nanti mencalonkan diri ke DPR RI, saya berharap sekali Anda bisa duduk mewakili Aceh nih, Tengku ya. Amin, nah, ini amin. bagaimana cara Anda menghadapi teman-teman yang di DPR dari berbagai fraksi yang berbeda ya, dan bagaimana cara menghadapi partai yang notabene-nya ini punya kepentingan sendiri di Dewan. Betul. Ini untuk DPRI atau DPRA nih? DPRA dulu nih. DPRA dulu. DPRI nanti. Iya, benar. Jadi gini, memang ya di partai lokal itu ya yang ingin mengajukan diri sebagai caleg DPR RI itu tentu harus berafiliasi dengan partai nasional. Iya. Begitu ya. Karena partai lokal skopnya kan lokal gitu. Betul ya, sekali, dari Taming sampai dengan Sabang gitu. Nah, kata afiliasi itu artinya tidak perlu kita mundur dari partai lokal. Artinya partai lokal itu boleh memiliki keanggotaan ganda begitu. Iya. Satu sisi dia sebagai anggota partai lokal, di sisi lain dia sebagai anggota partai nasional begitu. Jadi bagaimana mengadaptasi ya kita sesuaikan, begitu ya, menyesuaikan. Artinya kalau cerita, maaf nih dalam konteks 2019 karena saya masih partai Aceh, tentu saya nggak boleh melupakan partai Acehnya. Betul, gitu perjalanan ya. Anda mulai dari PA, ya, partai Aceh Ya sendiri. tentu untuk DPRK, DPR-nya, DPRA-nya gitu ya. Tentu saya juga harus masih punya beban moral untuk mensupport ya, mendukung juga mensukseskan kemenangan partai Aceh di tahun 2019. Nah, di lain sisi saya sebagai caleg di Partai Nasdem untuk tingkat nasionalnya gitu, tentu untuk caleg DPR RI begitu ya, tentu saya harus menyukseskan caleg untuk DPR RI Partai Nasdemnya begitu. Jadi disinilah mungkin mungkin adaptasinya gitu ya, perlu memang semacam sosialisasi pemahaman untuk teman-teman di Partai Nasdem gitu ya, perlu juga pemahaman di partai Acehnya begitu. Jadi seiring dengan waktu saya lihat dinamika atau psikologi politik di lapangan seiring dengan waktu teman-teman Nasdem juga mengerti gitu. Harusnya gitu ya. Harusnya memang saya harus bekerja untuk DPRK-nya Nasdem gitu ya, DPRA Nasdem, DPRI Nasdem gitu ya. Tapi karena tadi begitu ya, karena tadi saya masih punya beban moral untuk partai Acehnya, ya tentu saya harus membagi dua gitu ya. Satu sisi saya juga punya tanggung jawab untuk Partai Aceh, sisi lain juga harus saya bekerja all out untuk menangkan Partai Nasdem. Jadi seimbang ya. Benar Sekali. Oke, baik pemirsa, kami buka line telepon interaktif untuk Anda di 082176304692 yang ingin bertanya kepada Tengku Haji Muharudin. Silahkan untuk topik kita pada malam hari ini, pengabdian di lembaga dewan. Mungkin ada pertanyaan seputar perjalanan karir tadi sudah ya. Kemudian Anda juga bisa bertanya tentang program kedepannya seperti apa, ya. Karena yang seperti kita ketahui ini, Tengku, ada pemberitaan di mana masyarakat Aceh beberapa tahun terakhir ini telah mengirimkan sejumlah wakilnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ke Senayan. Nah, tapi ini dinilai tidak memperjuangkan kepentingan Aceh di pusat. Ya, bagaimana pendapat Anda, Tengku? Betul, artinya yang kita lihat sekarang seperti itu ya, berharap barangkali ya. Nggak boleh juga kita menyalahkan orang lain, ntar kalau kita udah ke sana sama gitu ya. Tapi berharap barangkali. Memang kalau kita lihat sementara ini gitu ya, mungkin persoalan pencabutan 2 pasal UPA kemarin, Mbak Tia. Kita tahu kemarin ada pencabutan 2 pasal Undang-Undang Pemerintah Aceh tanpa dikonsultasikan dengan DPR Aceh gitu ya. Nah, sangat
terkejut ketika kami koordinasikan dengan teman-teman DPRI yang dari asal Aceh tadi ya. Ya perasaan kami tanyakan mereka nggak tahu gitu ya. Karena memang kita pahami juga Aceh itu perwakilan Aceh itu hanya 13 orang begitu ya. 13 orang tentu tidak semua ini masuk 8 leg begitu ya. Tapi kita harapkan ke depan, saya berharap nih barangkali apakah ini nanti akan terwujud, tapi harapan ya. Harapan saya pikir ke depan teman-teman yang caleg DPR RI yang dari asal Aceh khususnya ke depan kita harapkan ketika kita cerita kepentingan Aceh ya, walaupun kita berbeda partai ya, sebenarnya kita ada semacam wadah di sana, yaitu namanya Forbes, forum bersama gitu ya. Ya di sana ada ya multi partai begitu ya, dari fraksi yang berbeda-beda. Sebenarnya fungsi Forbes ini sangat strategi gitu ya. Ada banyak kontribusi positif yang bisa kita berikan untuk kepentingan Aceh yang lebih besar gitu. Nah, ketika kami tanyakan ke teman-teman di DPRI, memang Forbes itu sementara ini belum efektif gitu. Artinya tidak ada rapat-rapat yang membahas terkait dengan perkembangan Aceh gitu. Penyebabnya apa itu, Tengku? Barangkali komunikasi gitu ya. Komunikasi yang saya nggak tahu persis. Ya, saya nggak boleh seperti pantauannya sendiri ya. Kalau saya lihat memang komunikasinya tidak terbangun dengan baik. Oke, baik. Sehingga fungsi Forbes itu tidak berjalan dengan efektif. Begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Semakin seru pembahasan kita di malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung untuk bertanya kepada beliau. Ya, ini Tengku, kita berbicara tentang kinerja. Sebenarnya seberapa penting sih perubahan struktur itu untuk meningkatkan kinerja anggota di DPRA? Iya, gini, kaitan legislatif ya, tidak bisa kita ukur hanya dari perspektif legislatif semata. Gitu. Itu antara legislatif dengan eksekutif itu terjadi tarik menarik di situ. Iya, benar. Gitu ya. Satu sisi eksekutif membutuhkan kepada legislatif, sisi lain juga legislatif membutuhkan eksekutif, begitu. Artinya eksekutif tidak bisa berjalan sendiri, legislatif juga seperti itu. Nah, gitu. Nah, mungkin kita melihat selama ini ya, barometer yang dijadikan atau indikator yang digunakan oleh tim penilai barangkali terhadap kinerja DPR Aceh itu lebih kepada capaian yang dihasilkan setiap tahun oleh DPR Aceh terhadap paripurna kanun. Artinya sejauh mana atau sebesar apa yang dihasilkan dari program legislasi itu ya, itulah kemudian menjadi indikator yang diterjemahkan kemudian menjadi kinerja DPR Aceh. Sementara yang Mbak Tia sampaikan tadi, fungsi DPR Aceh itu bukan hanya fungsi legislasi begitu ya. Di situ ada fungsi budgeting begitu. Setiap tahunnya kita bahas APBA murni begitu ya. Kemudian ada APBA perubahan seperti itu. Kemudian juga fungsi controlling. Tapi selama ini saya lihat juga yang saya sampaikan tadi ya, indikator yang digunakan masih berbasis legislasi begitu. Tidak akumulatif dari dari fungsi controlling gitu ya, fungsi budgeting ya, dan fungsi legislasi. Nah, kalau kaitan dengan kinerja yang disampaikan tadi atau korelasi yang saya sampaikan tadi, kenapa ini tidak bisa kita jadikan patokan legislatif sendiri begitu ya, dengan eksekutif sendiri. Ini kan terjadi kait-mengkait gitu. Saya berikan semacam ilustrasi dalam pembahasan kanun ya, atau sejumlah rancangan kanun yang menjadi prolega pada tahun berjalan gitu. Proses pembahasan kanun itu harus bersama dengan eksekutif gitu ya. Kemudian proses pembahasan APBA itu antara eksekutif dan legislatif. Pengawasan juga seperti itu. Data yang kita ambil itu dari eksekutif. Nah, artinya tanpa dukungan eksekutif, legislatif akan pincang begitu. Akan pincang. Ya. Sejauh segigih apapun gitu ya, atau sesemangat apapun dari anggota eksekutif misalnya untuk menyelesaikan sejumlah rancangan kanun begitu. Tapi kalau tidak didukung oleh eksekutif ya sama saja. Gitu, ya. Betul, nonsen. Iya gitu. Ya, sebaliknya juga eksekutif sangat menginginkan kekeh gitu. Ketok palu APBA ini harus tanggal 30 misalnya gitu kan. Nah, tapi tanpa kooperatif DPR ya sama juga. Sama saja. Betul. Jadi saya pikir ini terjadi kait-mengkait di sini
ya, saling ketergantungan, Ya. simbiosis mutualisme, ya, antara eksekutif dan legislatifnya. Oke, begitu. baik. Nah, itu kan Maka kalau saya simpulkan, kalau saya boleh simpulkan gitu ya, sejauh mana kinerja DPR Aceh sangat tergantung kepada besarnya atau kooperatifnya daripada eksekutif itu sendiri. Oke, saling menyeimbangkan sendiri. Benar, Oke, baik. Nah, itu kinerja nih sudah nih Tengku. Saya ingin berbicara tadi di awal-awal bahwasanya ada banyak kasus di mana anggota dewan, apakah itu DPRK ataupun DPRA misalkan ini tersandung kasus narkoba. Iya. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya dengan Aceh yang lebih istimewa, ya, Betul, penghasil ganja terbesar mungkin di Asia. Nah, ini seberapa ketatnya penegakan hukum di Aceh untuk para anggota dewan yang terjerat kasus narkoba nih, Tengku? Iya. Kalau cerita narkoba saya emang sangat sedih melihat fenomena, ya. Kita tahu Aceh itu menjadi daerah syariat Islam, Iya. begitu ya, Tanah Endatu gitu. Jadi kalau cerita Aceh itu sebenarnya sudah sudah tidak bisa dipisahkan dengan Islam itu sendiri, iya, begitu benar. ya. Karena adat dan hukum itu ibarat zat dan sifat, itu ada istilah seperti itu. Nah, hari ini kalau kita lihat pemberitaan di media, ya, baik itu media elektronik dan cetak, hampir setiap waktu, ya, kita melihat ada kasus-kasus narkoba yang terjadi di Aceh. Dan mirisnya lagi hari ini narkoba itu tidak mengenal usia, tidak mengenal status, begitu. Setuju sekali. Begitu ya. Iya. Bukan hanya DPR-nya, ya, eksekutifnya juga, begitu. Kita tahu juga berapa kepala daerah sudah pernah juga terjerat kasus kasus narkoba gitu. Kemudian juga para ustadz juga saya lihat udah masuk ke pesantren, gitu ya. Kemudian juga tidak mengenal usia, gitu ya. Anak-anak juga. Usia anak-anak juga udah masuk. Kita tahu di tingkat SMP itu sudah sudah masuk juga narkoba ini, begitu. SMA, begitu. Anak kuliah apalagi, nah, gitu. Jadi kalau kita bicara fair ini, ya, masalah narkoba ini, tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Kalau saya boleh sarankan, tugas untuk memberantas narkoba ini marilah kita bekali dulu atau kita awasi dari rumah, begitu. Jadi pengawalan atau pendampingan dari orang tua itu menjadi salah satu kunci dalam pemberantasan narkoba itu sendiri, gitu ya. Tanpa pendampingan ataupun kontrol dari orang tua, ini akan susah. Ya, kalau kemudian kita hanya berharap pendampingan ataupun pengawasan dari guru, misalnya di sekolah, guru di pesantren, ya, kita nggak bisa menjamin lingkungan dia, teman-teman dia, begitu ya. Nah, jadi saya pikir karena cerita narkoba tadi, ya, tidak mengenal status dan sudah masuk ke semua lini, begitu ya, ke semua elemen masyarakat. Saya pikir marilah kita lihat persoalan narkoba ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya penegak hukum di sini, polisi, TNI, begitu, pemerintah, begitu ya, tapi juga tanggung jawab semua stakeholder, ya, ustadznya, begitu ya, kaum ulama juga dengan mimbar itu bisa digunakan, ya, media mimbar itu bisa disampaikan bahwa narkoba itu akan membunuh generasi kita ke depan, begitu ya. Kemudian juga para gesi, begitu ya. Malah saya sepakat kalau para gesi di Aceh kompak semua membuat semacam hukum adat. Kalau ada indikasi di kampung itu yang menggunakan narkoba, ayo kita usir, gitu. Ya, kalau kita lihat hari ini, saya pikir harus seperti itu. Tidak bisa kemudian kita andalkan misalnya hanya polisi semata, begitu. Oke, itu kalau masyarakat biasa diusir. Bagaimana dengan anggota dewan misalkan? Yang sama. Anggota dewan pun kalau pulang ke kampung dia menjadi warga kampung, gitu, warga biasa juga, dan dia juga turun tahta jadi yang Tengku ya. Benar. Dia anggota dewan terhormat, ya di DPR, gitu kan. Tapi pulang ke kampung dia menjadi masyarakat biasa. Artinya memang kalau untuk siapapun juga di mata hukum semuanya sama. Sama. Ketika hukum kita jadikan panglima, maka nggak ada perbedaan dalam. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka para yang duduk di atas ini bisa membeli hukum. Iya, itu persepsi masing-masing. Tapi yang sebenarnya, ya, dalam konteks penegakan hukum itu tidak mengenal siapa dan apa, gitu, ya. Jadi proses penegakannya sama, gitu. Ya, sejauh memang dalam penegakan itu ada klausul yang membenarkan barangkali, gitu ya, yang itu kan pengadilan nanti akan memutuskan, ya. Tapi kemudian persoalan dalam penegakan itu, ya,
itu saya pikir sama. Sama. Ya begitu. Tidak ada perbedaan apa ini anggota DPR ini apa Bapak Gubernur begitu ya, atau pejabat. Gitu. Saya pikir ya itu tadi. Ya benar. Ya, dan ini ya cukup jelas tentang bagaimana ketatnya hukum untuk para napi ataupun narkoba yang terjerat kasus narkoba. Nah, misalkan juga Anda yang ingin bertanya langsung kepada beliau, silakan di nomor telepon 082176304692. Ya, Teguh, kita kembali lagi tentang pengabdian di lembaga dewan ini selama Anda duduk sebagai menjabat sebagai ketua DPRA. Apa yang sudah Anda lakukan untuk Aceh, kemajuan Aceh? Iya, terima kasih Pak Tia. Mungkin yang sangat terasa kemarin ya, sangat terasa kemarin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh terkait dengan pencabutan 2 pasal UU PA itu ya, yang tidak dikonsultasikan dengan DPR Aceh. Kemudian semangat dari DPR Aceh yang kemudian berdiri di garis terdepan ya, kita tahu tidak ada dukungan dari gubernur sama sekali ya. DPR dengan inisiatif DPR sendiri begitu menggugat 2 pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, dengan dukungan semua stakeholder juga dalam ini tokoh-tokoh Aceh yang berada di Jakarta begitu ya. Dukungan dari dari negosiator perdamaian dulu begitu ya. Alhamdulillah ya, pada akhirnya 2 pasal tadi yang telah dicabut begitu kemudian dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini saya pikir semacam cenderamata begitu dari DPR Aceh yang menjadi catatan sejarah begitu ya, catatan sejarah bahwa DPR hari ini sudah sudah bekerja begitu ya, mengembalikan marwah Aceh itu sendiri. Nah, hal lain barangkali dalam program legislasi ya, banyak itu kanun-kanun yang sudah kita lahirkan, baik itu kanun syariat, dari anggarannya sendiri juga ya, hari ini sudah kita samakan pendidikan daya tidak kemudian terkontaminasi dengan atau didiskriminasi oleh pendidikan umum ya. Hari ini sudah ada kanunnya juga begitu ya. Kemudian dukungan dana untuk anak yatim setiap tahunnya ya. Untuk pendidikan anak yatim itu juga kita siapkan di setiap tahunnya. Kemudian masalah JKA juga ya, jaminan kesehatan. Kemudian saya pikir banyak sekali yang sudah kita lakukan. Yang sudah gitu dilakukan ya, dan semuanya ini berhasil, sukses mudah-mudahan. Nah, tapi mungkin ada yang belum terrealisasi mungkin Tengku, yang masih menjadi PR untuk. Ya, PR kita di tahun 2018 ini barangkali yang sudah sangat dekat ya. Ya, mudah-mudahan pergantian pimpinan DPR tadi tidak kemudian menjadi imbas terhadap pengesahan APBA ya. Hari ini kita tahu teman-teman di DPR Aceh sedang membahas KUA PPAS tahun anggaran 2019 begitu ya, dengan komisi DPR Aceh, antara komisi dengan SKPA begitu. Di tingkat pertama sudah selesai ya, tinggal finalisasi dan kita harapkan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa dilanjutkan dengan penandatanganan KUA PPAS. Ya, saya berharap barangkali dengan pergantian ketua DPR Aceh tidak kemudian ini menjadi hambatan gitu ya, atau menjadi kendala di dalam pengesahan APBA itu sendiri. Target kita memang tanggal 30 November itu sudah bisa kita ketok palu. Amin, mudah-mudahan. Kita tahu bahwa tahun kemarin kita ada masalah begitu ya, masalah komunikasi dengan pihak gubernur ya, yang berujung pada pergub begitu ya. Pergub APBA mungkin Aceh menjadi sejarah kemarin tahun 2018 ya, APBA-nya dipergubkan gitu ya. Dipergubkan. Tapi sebelumnya saya sudah 9 tahun barangkali di DPR Aceh, ini masuk tahun ke-10 gitu. Ya baru tahun kemarin saya mengalami APBA itu dipergubkan. Barangkali bukan hanya 9 tahun ini, tapi sejarah Aceh gitu ya, sejarah dalam pembahasan APBA itu belum pernah APBA itu dipergubkan. Dan ini baru pertama kali dalam Aceh. Betul, tapi juga itu menjadi menjadi shock terapi juga bagi kita semua ya. Dengan pergub kemarin ternyata ya Bapak Gubernur kita ya. Iya, benar. Yang kemudian hari ini mungkin kita doakan juga mudah-mudahan akan dimudahkan ya dalam proses persidangan dengan di KPK gitu ya. Mungkin gambaran dari saya seperti itu Mbak Tia.
baik itu dari apa tadi sudah kita jelaskan ya fungsi legislasi itu seperti apa. Banyak sekali kanun-kanun yang sudah kita selesaikan. Juga di tahun 2018 ini ada sekitar 17 prolega program legislasi yang kita masukkan dalam tahun prioritas tahun anggaran 2018 yang hari ini kebetulan belum satu pun kita paripurnakan. Wow. Ya, tapi hampir semua kanun begitu ya, hampir 80% itu sudah melakukan RDPU-nya. RDPU tinggal menunggu fasilitasi dari Mendagri ya. Satu tahap lagi kita bawa dalam rapat badan musyawarah untuk kemudian ditetapkan dalam sidang paripurna. Ya gitu ya. Jadi saya lihat hampir berapa kanun itu 80% kanun itu sudah hampir selesai, sedikit lagi ya, ada satu tahap lagi setelah RDPU itu fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Itulah juga saya berharap barangkali ya kepada teman pimpinan DPR Aceh yang lainnya ya, karena sesuai dengan PP 12 2018 itu di pasal 36 ayat 4 itu ya, bahwa yang menjadi ketua itu yaitu wakil ketua 1 2 3 itu menunjuk satu orang ketua yang akan melaksanakan tugas ketua DPR Aceh gitu ya, secara administrasi begitu. Ya saya berharap mudah-mudahan karena pimpinan inilah kolektif kolegial ya, sisa waktu yang kita miliki ini hanya sekitar 2 bulan lagi begitu ya. Mudah-mudahan sejumlah prolega yang sudah menjadi prioritas tahun 2018 itu bisa kita kita paripurnakan, pun tidak 100% ya. Kita tahu juga dengan Pergub kemarin ini juga berimbas pada anggaran untuk pembahasan kanun itu sendiri. Lagi-lagi ya. Benar. Sedianya dengan anggaran itu harus dialokasikan untuk penuntasan 17 rakan begitu atau 17 kanun, tapi yang tersedia anggaran kemarin itu hanya sekitar 10 kanun begitu ya. Baik. Ya, mudah-mudahan dengan keterbatasan itu saya berharap walaupun tidak 17 kanun tapi ya mudah-mudahan ada sekitar 12 kanun yang bisa kita sahkan di tahun 2018 ini. Amin. Nah, Tengku tadi saya masih seru sekali untuk membahas tentang APBA yang dipergubkan. Iya, Ini tadi Anda juga menyampaikan sebagai shock terapi juga. Ada pro dan kontra mungkin dari pihak-pihak terkait. Apa saja pro dan kontranya kita tahan dulu ya Tengku ya. Kami segera kembali, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Suara Dewan.